Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam kekudusan. Ayat renungan kita yang tertulis dalam surat Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Kata bertekun berarti melakukan satu tindakan yang terus-menerus tanpa berhenti. Dalam renungan ini ada dua kata kerja penting yang harus kita lakukan sesuai dengan kata bertekun, yaitu yang pertama, orang yang bertekun harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Orang yang hidup beriman adalah orang yang hidup berdamai yang satu dengan yang lain. Kata kerja yang kedua, kejarlah kekudusan. Kita tahu Allah itu kudus dan siapapun yang ingin melihat Allah atau merasakan hadirat Allah, hidupnya harus kudus. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang benar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Kudus, saudaraku, berarti kita harus hidup berbeda dari dunia, bukan keluar dari dunia. Jika dunia berdusta, kita harus jujur. Jika dunia selingkuh, kita harus setia. Jika dunia tidak peduli kepada Allah, kita harus mengasihi dan hidup bagi Allah. Jika dunia ini mementingkan hal-hal duniawi, kita harus mengutamakan hal-hal rohani atau surgawi, saudaraku. Itulah perbedaannya. Yang kedua, kudus artinya dikhususkan bagi Allah. Dapat kita baca dalam Yohanes 17 ayat 9-10 berkata, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka." Ini adalah doa Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kita, kita adalah milik Allah. Karena kita adalah milik Allah, maka kita harus hidup bagi Allah, melayani Allah, memuliakan Allah, mengutamakan Allah, dan menjadi saksi Allah bagi sesama manusia. Yang ketiga, kudus artinya suci. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maka seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa." Orang Kristen disebut kudus atau suci bukan karena hidupnya suci, tetapi karena darah Yesus yang menyucikan mereka semua karena pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dapat kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Tidak ada bagian dalam hidup kita yang boleh dikecualikan. Kita harus hidup kudus. Kita harus menghindari pengharapan yang kotor supaya jangan masuk dalam diri kita. Jadi inilah 3 kebenaran apa artinya kudus di hadapan Allah. Yang pertama, berbeda dengan atau terpisah dari. Yang kedua, kudus artinya dikuduskan bagi Allah. Dan yang ketiga, kudus artinya suci. Sekali lagi saya bacakan Ibrani 12 ayat 14. "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Kita, saudara, rindu merasakan melihat Allah, kehadiran Allah melalui firman-Nya. Melalui renungan ini, kalau kita tidak kudus, itu tidak bisa kita rasakan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Dia, kita pasti hidup di dalam kekudusannya. Amin.